warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah jika semuanya pada sehat semua. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya anak-anak. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Ketua kelas atau siapa yang mau ingin memimpin doa? Ya, boleh Farel untuk memimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran anak-anak ya. Farel masuk? Iya, masuk. Oke. Rose masuk? Clara masuk? Alhamdulillah jika semuanya hadir dalam kegiatan pembelajaran kita di pagi ini. Berarti kita diberi kelancaran dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran di pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, coba kita tepuk belajar semangat ya. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillah semuanya pada semangat. Kita harus selalu semangat ya anak-anak dalam melakukan pembelajaran. Apakah anak-anak ingat kita belajar apa sebelumnya? Jika tidak ingat, maka ibu akan mengingatkannya kembali. Nah, sebelumnya kita itu belajar tentang rukun dalam perbedaan. Nah, rukun dalam perbedaan itu, jadi perbedaan itu mulai dari suku, ras, agama, dan lainnya. Nah, kita harus saling rukun, tidak boleh ada pertengkaran ataupun yang membuat kita menjadi pecah belah. Tapi kita harus bekerja sama dan rukun dalam persatuan perbedaan itu. Manfaat kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengetahui upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk persatuan dalam perbedaan tersebut. Nah, kita harus bekerja sama sampai mencapai tujuan kita. Seperti itu anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dengan melihat gambar, kita dapat tahu bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, kita juga dapat mengetahui makna upaya mempertahankan kemerdekaan dan menjelaskan bagaimana upaya kemerdekaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, serta kita dapat juga mengetahui sejarah penting setelah kemerdekaan Indonesia itu yang bagaimana. Seperti itu anak-anak. Nah, apakah anak-anak tahu kita hari ini mau belajar apa? Kita hari ini mau belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum itu, apakah anak-anak di sini tahu isi teks dari proklamasi? Ayo kita membacakannya bersama-sama ya. Lihat teks ini. Mari kita bacakan sama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya coba anak-anak lihat gambar ini. Nah, itu merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dari dulu dan sekarang kita juga menerapkannya. Nah, salah satunya seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, sudah anak-anak lihat gambar
gambar ini? Nah, jika sudah, coba anak-anak amati gambar tersebut. Setelah itu kita dapat menyebutkan kembali upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari ketiga gambar tersebut, seperti yang ini, kita lihat bahwasannya pada zaman dahulu itu untuk mengupayakan pertahanan kemerdekaan Indonesia itu dengan pertempuran. Nah, salah satunya pertempuran menggunakan senjata. Nah, ada senjata dan juga perjuangan Indonesia juga itu menggunakan bambu runcing seperti itu anak-anak, dan dapat kita terapkan sekarang ini karena kita sudah tidak ada lagi perbedaan perperangan karena kita sudah merdeka, maka kita mengupayakan makna tersebut. Maka setiap hari Senin kita dapat melakukan upacara bendera di hari Senin anak-anak. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan dari gangguan bangsa asing yang datang ke tanah air. Nah, kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah di antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, salah satunya itu seperti pertempuran di Surabaya. Nah, seperti teks ini. Ayo, siapa yang mau membaca teks pertempuran Surabaya? Iya, boleh Clara, boleh dibaca. Nah, jika anak-anak sudah membaca teks pertempuran Surabaya, maka Ibu akan menjelaskan secara singkat dari teks tersebut. Nah, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum berisi semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November, terjadilah pertempuran yang dahsyat. Sehingga pada tanggal 10 November ini dan pada saat ini juga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Apakah dapat dipahami? Alhamdulillah jika dapat dipahami. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, yang dimana tugas tersebut coba kalian memberikan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang ingin menjawab? Iya, boleh Rose. Ya, benar sekali. Makna untuk mempertahankan atau upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah salah satunya kita mempertahankannya dengan cara belajar. Nah, itu benar sekali. Nah, contoh lainnya juga, ada yang tahu? Ya, Farel. Ya, benar sekali. Kita tidak boleh membedakan teman-teman dan saling tolong-menolong. Ada lagi? Ya, Clara, boleh. Ya, benar sekali. Mengikuti upacara bendera. Dan yang terakhir, kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, itu juga salah satu upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Baik, tugas selanjutnya adalah coba anak-anak membentuk 4-5 orang satu kelompok. Sudah? Jika sudah, tugasnya adalah anak-anak coba mempresentasikan peristiwa pertempuran Surabaya yang sudah
kita baca tadi. Nah, menggunakan unsur apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Dengan benar ya anak-anak. Nah, dibuat secara berkelompok. Jika sudah, maka boleh ke depan untuk mempresentasikannya. Baiklah, coba kita diskusikan sama-sama ya. Baik, yang pertama apa? Nah, untuk kelompok dari teman kita, contohnya seperti apa isi ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris pada tanggal 9 November 1945. Oke, baik. Selanjutnya, di mana pertempuran Surabaya itu terjadi? Kapan terjadinya kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Siapa jenderal yang terbunuh pada pertempuran tersebut? Bagaimana puncak pertempuran tersebut bisa terjadi? Alhamdulillah, anak-anak semuanya bisa menggunakan apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa itu unsur dari itu. Kita bisa membuat pertanyaan dan jawabannya juga ya anak-anak. Baik, semua jawaban tersebut sudah kita bahas ya anak-anak. Yang paling terpenting anak-anak sudah bisa menggunakan unsur. Nah, jika bisa menggunakan unsur tersebut, dan kita juga bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah kita baca di teks pertempuran Surabaya itu. Apakah anak-anak di sini tahu lagu 17 Agustus 1945 Hari Kemerdekaan Indonesia? Jika tahu, mari kita nyanyi sama-sama ya. "17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia, membela negara kita. Selanjutnya, coba anak-anak buka halaman 20. Nanti dikerjakan di rumah ya. Di pertemuan berikutnya kita bahas sama-sama. Nah, kesimpulan dari awal pembelajaran kita sampai akhir ini, bahwasanya sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memaknai upaya kemerdekaan Indonesia dengan cara seperti belajar dengan giat. Kita dapat melakukan upacara bendera di hari Senin, dan juga kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, coba lihat perjuangan pahlawan kita pada zaman dahulu, bagaimana cara mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan pertumpahan darah dan perang senjata untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita dapat menikmatinya, tidak perlu lagi kita sampai adanya pertumpahan darah, dan juga tidak ada perang senjata lagi. Kita harus selalu menjaga, kita harus menghargai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah anak sudah dapat memahami penjelasan ibu dari awal hingga akhir ini. Semoga dengan adanya kita
Dengan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak dapat menerapkannya baik itu di kelas, di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Seperti contoh upaya untuk memaknai kemerdekaan Indonesia. Baik, biar lebih bersemangat lagi sebelum kita pulang, mari kita nyanyikan lagu Sayonara. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Alhamdulillah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Boleh ketua kelas atau siapa yang ingin memimpin doanya? Iya, boleh Pak Arel untuk memimpin doa pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa ya anak-anak. Berdoa selesai. Nah, anak-anak boleh kemaskan bukunya. Lihat kiri kanannya, jika ada sampah boleh dipungut. Setelah itu boleh pulang.